Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Di sini di dalam pilihan yurisdiksi arbitrase asing dalam praktek pembuatan kontrak-kontrak dagang internasional di Indonesia, para pihak lebih cenderung atau lebih menyukai memilih yurisdiksi penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pihak asing dalam pembuatan kontrak dagang internasional dalam memilih yurisdiksi penyelesaian sengketa lebih menyukai forum arbitrase asing. Dalam pengakuan dan pelaksanaan recognition dan pelaksanaan enforcement, putusan arbitrase asing merupakan tahapan yang sangat penting jika bukan paling penting dan krusial dari keseluruhan proses arbitrase dagang internasional. Hal ini tidak lain karena tahapan ini menjadi parameter sukses atau gagalnya sebuah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dagang internasional tidak dapat dikatakan berhasil jika produk putusannya tidak dapat diakui dan dilaksanakan. Dasar-dasar hukum arbitrase, pengaturan pelaksanaan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur dalam Konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konvensi New York 1958 telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 1981. Lalu keputusan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma nomor 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Peraturan-peraturan yang menjadi sumber hukum tata cara pemberian ekuator putusan arbitrase asing tersendiri dari Konvensi New York 1958 dan Perma 1 tahun 1990. Peraturan tersebut menjadi sumber hukum eksekusinya sendiri tetap berpedoman pada pasal 436 RV dengan menerapkan pasal-pasal tentang cara eksekusi yang diatur dalam pasal 195 sampai dengan 224 HIR. Terakhir didasarkan oleh pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Pengertian umum putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kepres nomor 34 tahun 1981, Lembaran Negara tahun 1981 nomor 40 tanggal 5 Agustus 1981. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menggunakan istilah arbitrase internasional pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Konvensi New York 1985. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1958 yang menyebutkan bahwa the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought and arising out of differences between persons, whether physical or legal. Putusan arbitrase yang dimaksud Konvensi New York 1958 tidak hanya putusan arbitrase institusional atau permanen, tetapi juga putusan arbitrase ad hoc. Bagian ini akan dijelaskan oleh Irawan. Selanjutnya dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999. Pertama, putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara dengan negara Indonesia terikat perjanjian. Lalu yang keduanya, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia. Lalu selanjutnya yang ketiga,
Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia, terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Permohonan untuk memperoleh eksekutor. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa yang berwenang untuk menangani pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional merupakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka pelaksanaan putusan baru dapat dilaksanakan setelah ada eksekutor dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain perkara demikian, itu eksekutornya cukup dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan tersebut ada kemungkinan suatu arbitrase asing tidak diakui atau tidak dapat dilaksanakan. Permohonan menolak pelaksanaan itu dapat diajukan oleh pihak-pihak yang dikalahkan. Pihak ini dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dalam pasal Konvensi New York 1998 menentukan alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Untuk yang alasan pertama adalah para pihak-pihak yang membuat perjanjian arbitrase, arbitration clause, yang menurut hukum berlaku untuk mereka yang tidak cakap melakukan hal tersebut. Misalnya, yang bersangkutan di bawah umur atau dengan di bawah kemampuan. Kedua, pelaksanaan acara berperkara dalam arbitrase tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya tidak ada pemberitahuan sepatut mengenai penunjukan arbiter atau persidangan arbitrase atau tidak dapat mengajukan kasusnya. Yang ketiga, putusan yang dikeluarkan tidak menyangkut hal-hal yang diserahkan untuk diputuskan arbitrase atau putusan arbitrase tersebut mengandung hal-hal yang berada di luar hal-hal yang seharusnya diputuskan. Keempat, komposisi arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan hukum nasional tempat arbitrase berlangsung. Nomor 5, putusan tersebut dalam mengikat terhadap para pihak atau dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang di negara di mana putusan itu dibuat. Karena materi yang disengketakan tidak dapat diselesaikan arbitrase menurut hukum negara tempat arbitrase. Nomor 7, terakhir, pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut jelas bertentangan dengan asas-asas ketertiban umum di negara tersebut. Oke, selanjutnya penolakan pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pasal 66 huruf D mengenai eksekutor yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dilakukan banding atau kasasi, tetapi utusan arbitrase internasional dapat diajukan kasasi. Yang kedua, Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap kasasi tersebut di dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi itu diterima Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.